Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Pina Purnata, NIM 2510005, Prodi Pendidikan Seni dan Keagamaan. Mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, dosen pengampu I Gusti Bagus Arya, gelar PPSkom, MKom. Pada video ini saya akan membahas studi kasus tes psikologi online dan fenomena sleep diagnosis di media sosial. Alasan kenapa saya memilih kasus tes psikologi online dan fenomena sleep diagnosis di media sosial karena topik yang sedang marak terjadi. Banyak orang yang menggunakan tes psikologi online dan konten media sosial untuk menilai kondisi kesehatan mentalnya tanpa berkonsultasi dengan tenaga profesional, berdampak pada kesehatan mental masyarakat. Sleep diagnosis dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap kondisi diri, menimbulkan kecemasan atau membuat gangguan mental yang sebenarnya belum tentu ada. Latar belakang contoh nyata tes psikologi online dan fenomena sleep diagnosis di media sosialnya yang disertai contoh yaitu perkembangan teknologi digital dan media sosial telah memperluas masyarakat dalam mengakses berbagai informasi mengenai kesehatan mental. Saat ini banyak tersedia tes psikologi online yang dapat diisi secara gratis melalui situs web maupun aplikasi. Selain itu, platform seperti TikTok, Instagram menampilkan konten tentang gejala depresi, kecemasan, ADHD, atau gangguan mental lainnya. Kemudahan akses tersebut membuat banyak orang mencoba menilai kondisi dirinya sendiri tanpa berkonsultasi dengan psikolog atau profesional. Contoh nyata yang sering terjadi adalah seseorang mengisi tes psikologi online yang berjudul "Apakah Anda Mengalami Depresi?", lalu memperoleh hasil tes tertentu. Setelah melihat hasil tes tersebut dan menonton beberapa video di media sosial yang membahas gejala serupa, orang tersebut kemudian menyimpulkan bahwa dirinya mengalami depresi. Padahal hasil tes online belum tentu akurat karena tidak dilakukan melalui proses asesmen profesional yang lengkap. Fenomena ini banyak ditemukan adalah pengguna media sosial mengatakan saya pasti ADHD karena sering sulit fokus setelah melihat konten singkat tentang ciri ADHD. Akibatnya muncul kecenderungan sleep diagnosis, yaitu mendiagnosis diri sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh dari internet atau media sosial. Kondisi ini menjadi perhatian karena dapat menimbulkan berbagai dampak seperti kecemasan berlebihan, salah memahami kondisi kesehatan mental, penggunaan obat tanpa pengawasan, hingga keterlambatan mendapatkan bantuan profesional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penggunaan tes psikologi online dan fenomena sleep diagnosis di media sosial agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih kritis dan bertanggung jawab dalam mencari informasi kesehatan mental. Pengertian tes psikologi online yaitu tes psikologi yang dilakukan melalui platform digital, digunakan untuk asesmen cepat dan mudah diakses. Contohnya tes kepribadian, IQ, asesmen klinik awal. Jenis-jenis tes psikologi online. Yang pertama, tes kepribadian atau MBTI, Big Five, tes kognitif, IQ, kemampuan logika. Tes klinis, screening depresi, kecemasan, dan tes minat dan bakat. Kelebihan tes psikologi online yaitu akses mudah dan fleksibel, hemat waktu dan biaya, dapat menjangkau populasi luas, otomatisasi penilaian. Risiko dan kekurangan, validitas dan reliabilitas sering tidak terjamin, data pengguna berpotensi bocor, tidak ada pendampingan profesional, kemungkinan manipulasi jawaban. Aspek etika penggunaan tes online, privasi dan keamanan data, persetujuan pengguna, transparansi hasil,
larangan pengguna tanpa kompetensi profesional. Tes psikologi online bermanfaat jika menggunakan dengan benar. Risiko muncul jika alat tidak valid. Pembelajaran kritis diperlukan sebelum menggunakan. Profesional tetap berperan penting dalam asesmen psikologi. Apakah tes psikologi online dapat dianggap valid secara ilmiah? Tes psikologi online tidak selalu dapat dianggap valid secara ilmiah karena validitasnya bergantung pada siapa yang membuat tes, tujuan penggunaan, dan apakah tes tersebut telah melalui proses penelitian ilmiah. Jika dibuat oleh lembaga atau psikolog profesional, tes tersebut dapat digunakan sebagai alat screening awal untuk membantu mengenali kemungkinan adanya sesuatu masalah psikologis. Jika berubah kuis atau tes yang beredar di media sosial atau situs yang tidak jelas sumbernya, hasilnya tidak dapat menjadikan dasar untuk mendiagnosis kondisi kesehatan mental karena belum tentu valid dan reliable. Oleh karena itu, hasil tes psikologi online sebaiknya hanya dijadikan informasi awal, bukan sebagai diagnosis. Apabila hasil tes menunjukkan adanya indikasi gangguan psikologis atau seseorang mengalami gejala yang mengganggu, langkah yang tepat berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk mendapatkan pemeriksaan. Risiko psikologis dari sleep diagnosis digital yaitu meningkatkan kecemasan. Seseorang dapat menjadi lebih cemas setelah menyimpulkan bahwa dirinya memiliki gangguan disebabkan oleh stres, kelelahan, atau masalah kesehatan fisik, tetapi dilestarikan sebagai gangguan mental tertentu. Menunda mencari bantuan profesional karena sudah mengetahui diagnosisnya sendiri. Seseorang kemungkinan menunda dan tidak mencari psikolog atau psikiater. Sleep diagnosis digital dapat membantu seseorang lebih sadar terhadap kesehatan mentalnya. Pemeriksaan profesional jika gejala dirasakan terus-menerus atau mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penilaian dan penanganan yang tepat. Batas etika konten kesehatan mental di internet tidak memberikan diagnosis kepada orang lain. Konten sebaiknya hanya bersifat edukasi dan tidak menyatakan bahwa seseorang pasti mengalami gangguan mental berdasarkan gejala yang dijelaskan. Menggunakan informasi yang akurat dan berbasis bukti. Informasi harus berasal dari sumbernya terpercaya seperti organisasi kesehatan atau tenaga profesional. Mencantumkan penjelasan bahwa konten bukan pengganti konsultasi profesional. Hal ini agar pengguna tidak menjadikan konten sebagai dasar diagnosis atau pengobatan. Bagi anak usia sekolah, mudah terpengaruh informasi yang salah di media sosial, sehingga terpercaya pada tes psikologi online yang belum tentu valid. Melakukan sleep diagnosis, misalnya menganggap dirinya mengalami depresi atau gangguan lain tanpa pemeriksaan profesional, meningkatkan kecemasan dan stres akibat terlalu fokus pada gejala yang dibaca di internet. Menurunnya kepercayaan diri karena anak memberi label negatif pada dirinya sendiri. Memberikan edukasi literasi digital agar siswa mampu membedakan informasi yang valid dan yang tidak valid, mengedukasikan tentang kesehatan mental secara benar dan sesuai usia siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan support seperti siswa merasa nyaman atau untuk bercerita ketika mengalami masalah, mengamati perubahan perilaku siswa, memberikan dukungan awal bila ditemukan tanda-tanda kesulitan emosional, bekerjasama dengan orang tua, guru BK, psikolog, atau pihak sekolah untuk membantu siswa membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Fenomena tes psikologi online dan sleep diagnosis mental anak usia sekolah jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, membangun literasi digital, serta mengarahkan siswa untuk mencari bantuan profesional
ketika diperlukan. Solusi tes psikologi online dan fenomena sleep diagnosis di media sosial, dampak bagi individu dan pendidikan. Sikap yang seharusnya diambil calon guru yaitu guru menghadapi tantangan untuk meluruskan informasi yang keliru serta mendampingi siswa yang mengalami masalah emosional. Sekolah perlu meningkatkan program literasi digital dan edukasi kesehatan mental. Solusinya meningkatkan literasi digital agar siswa mampu menilai kredibilitas sumber informasi. Menggunakan tes psikologi online hanya sebagai alat screening awal, bukan sebagai alat diagnosis. Mendorong konsultasi dengan psikolog atau psikiater jika terdapat gejala yang mengganggu. Sekolah mengadakan edukasi kesehatan mentalnya dan menyediakan layanan bimbingan konseling yang mudah diakses. Dan guru memantau media sosialnya oleh anak. Jadi kesimpulannya, tes psikologi online dan media sosial dapat menjadi sarana edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, tetapi tidak boleh menggantikan proses diagnosis profesional. Sebagai calon guru, digital penting untuk memiliki literasi yang baik, memberikan edukasi yang benar, serta mendukung siswa agar memperoleh bantuan yang tepat ketika menghadapi masalah kesehatan mental. Jadi kalau kalian ngerasa butuh bantuan profesional, jangan ragu untuk ke psikolog atau psikiater. Tugas ini disusun dengan bantuan ChatGPT OpenAI sebagai alat bantu dalam merumuskan ide, menyusun kalimat dan materi. Seluruh isi telah ditinjau kembali oleh penulis dan disesuaikan dengan sumber-sumber yang relevan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.